Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas, dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers menjelang KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo beberapa waktu lalu. Isu perdagangan manusia menjadi salah satu agenda utama pembahasan dalam KTT ASEAN. Hal ini menyedot perhatian pimpinan negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia sebagai ketua ASEAN, mengingat korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah rakyat dan sebagian besar merupakan warga negara Indonesia. Salah satu kasus terbaru ialah perdagangan manusia yang menjerat 20 WNI yang diduga disekap di Myawaddy, Myanmar. Korban saat itu ditipu dengan iming-iming bekerja sebagai operator komputer di salah satu perusahaan bursa saham di Thailand dengan gaji berkisar 8 hingga 10 juta rupiah per bulan. Seluruh akomodasi ditanggung dengan ketentuan pinjaman, sehingga korban akan menggantinya dengan skema potong gaji. Mereka diberangkatkan ke Myanmar melalui Bangkok, Thailand dengan kapal. Namun sesampainya di Myanmar, korban disekap dan bekerja secara paksa pada perusahaan penipuan daring atau online scam selama 17 jam per hari. Jika kita melihat ke belakang, kasus perdagangan manusia bukanlah hal yang baru terjadi. Berdasarkan dari arsip Kompas, kasus perdagangan orang yang menggembarkan pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya ialah kasus perbudakan di kapal yang terjadi di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku pada tahun 2015. Kasus ini berawal dari laporan Associated Press tentang adanya anak buah kapal atau ABK asal Myanmar yang mengaku diperlakukan tidak manusiawi, antara lain dipaksa bekerja 20 hingga 22 jam per hari, dikurung, disiksa, dan tidak diberikan upah oleh PT Pusaka Benjina Resource. Perusahaan perikanan yang berpusat di Pulau Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Setelah dilakukan investigasi oleh pemerintah, ditemukan adanya praktik perbudakan terhadap 322 warga negara asing korban perdagangan manusia oleh perusahaan jasa tenaga kerja dari luar negeri. Para korban itu terdiri dari 256 asal Myanmar, 58 asal Kamboja, dan 8 asal Laos. Sejak saat itu berbagai upaya dilakukan oleh ASEAN untuk menekan kasus perdagangan manusia. Salah satunya dengan menetapkan Konvensi ASEAN untuk menentang perdagangan manusia atau AKTIP yang disahkan pada 2015. Namun 8 tahun berselang, konvensi itu tidak kunjung bisa menekan kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara. Dalam KTT ke-42 ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, para pemimpin negara telah menghasilkan 6 deklarasi dan 4 pernyataan bersama dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah 3 dokumen deklarasi terkait pekerja migran. Pertama, tentang pemberantasan perdagangan orang lewat penyalahgunaan teknologi. Kedua, perlindungan pekerja migran serta keluarganya di masa krisis. Ketiga, penempatan dan perlindungan nelayan migran. Para pemimpin ASEAN juga mengadopsi deklarasi terkait inisiatif kesehatan kawasan. Deklarasi ini diharapkan bisa mereduksi, bahkan menghentikan kasus perdagangan manusia yang ada di wilayah Asia Tenggara. Sejalan dengan deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada 1967 sebagai landasan berdirinya ASEAN dengan tujuan menciptakan kerjasama dan kondusivitas kawasan.